Hai guys, ketemu lagi di Flam 4-in-1 Family. Oke, kali ini aku pakai sarung tangan ya guys. Kemarin agak-agak nggak nyaman gitu loh aku. Jadi hari ini aku pakai sarung tangan izin ya. Oke, seperti biasa aku kali ini mau review buku ya guys. Hari ini aku mau review buku ini. Novel, sebuah novel. Oke guys, sedikit aku cerita buku di mana aku menemukan buku ini. Ya, dulu tuh aku lihat-lihat di Facebook, ternyata ada yang jual buku online ori. Ini dulu di cover ya guys, ini ori, bener-bener ori, baru, hanya memang ya seperti biasa limited edition. Tapi baru aku baca sekarang. Biasalah, cari-cari buku, tertarik bacanya kapan. Ini kayak ini nih. Ini aku udah beli bulan apa, ini masih di cover ya, belum dibaca, jadi belum aku buka. Oke, langsung saja guys, aku review buku ini. Pertama biasa ya guys, aku mau cerita tentang cover. Oke, covernya di sini ada ornamen Cina ya, seperti ini guys. Karena ada gambaran nih, karena kalau tulisan negeri sutra sudah kebayang lah, ini cerita tentang negeri Cina ya. Cuman ini yang menarik di sini adalah syahadat. Aku bayangkan dari judul ini cerita tentang seorang yang masuk Islam ya. Awalnya aku berpikir gitu, tapi kita review nanti ya isinya seperti apa sebenarnya. Oke, langsung saja guys. Buku ini berjudul Syahadat dari Negeri Sutra, penulisnya Fitri Nurhati, penerbitnya Diva Press Yogyakarta, dan ini terbit tahun 2012. Jumlah halamannya 291 ya guys. Oke, selanjutnya aku baca ini sedikit nih. Ada tulisan, lembutnya sutra, lambaian pohon wilau mengantarkan aku pada sebuah janji. Semua harus kubayar saat ini di dunia yang terang benderang ini, karena hidup manusia hanya sepanjang gulungan benang, dan semua akan berakhir di ujung mata. Oke, novel ini berkisah tentang Xiao Tian, seorang desainer kain sutra terkenal di Shanghai. Ia mengelola bisnis keluarga bersama kakak beda ibu, yaitu Xiao Pu, beserta istrinya yang bernama Chen Li. Di balik kesuksesannya sebagai desainer kain sutra, ada perjalanan cinta yang berliku. Ya, Xiao Tian ini kehilangan suaminya di hari pernikahannya karena sabotase yang dilakukan kerabatnya. Xiao Tian pun mengalami depresi berat dan hampir bunuh diri. Namun akhirnya ia bisa menerima kenyataan bahwa sosok yang dicintainya tidak mungkin kembali. Sementara itu di sini juga ada gambaran laki-laki ya, orang tokoh bernama Yusuf. Diceritakan Yusuf ini sosok pria yang menyimpan rahasia masa lalu, dan ia tinggal di Batam dengan penyakit amnesia yang dideritanya. Sebagian memorinya hilang, termasuk sosok wanita yang dicintainya. Dan ternyata diceritakan di sini 10 tahun berlalu, ternyata ada benang merah antara kisah Xiao Tian dan Yusuf, yang ternyata adalah suaminya. Jadi ternyata Yusuf itu ada suami Xiao Tian yang bernama asli Liu Hanxiang sebelum masuk agama Islam. Nah, pertemuan mereka yang tidak disengaja membuat kisah cinta yang terputus terjalin kembali dengan berbagai kejadian yang mengejutkan. Kehadiran Zainab dan anaknya pun menambah keseruan novel ini. Juga pertemuan Xiao Tian dengan ibu kandungnya menjadi cerita yang indah tersendiri. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang mengantarkan beberapa tokohnya masuk agama Islam. Jadi di sini bukan hanya Liu Hanxiang yang masuk Islam dan berubah namanya menjadi Yusuf, tapi ternyata beberapa dari tokoh yang diceritakan di buku ini pun masuk agama Islam. Kekuatan dari buku ini menurutku, penulis
sangat pandai menggambarkan latar yang diceritakan di novel ini, mulai dari pabrik sutra, keadaan Shanghai, Batam dan lain sebagainya. Juga kekuatan dari novel ini adalah karakter dari beberapa tokohnya yang sangat kuat di sini ya, mulai dari Xiao Tian, Liu Hanxiang, kakaknya yang beda ibu, termasuk dengan karakter Zainab. Di sini diceritakan dengan sangat kuat. Selain itu, penyampaian cerita dari novel ini pun disampaikan dengan mengalir. Jadi meskipun pakai alur maju mundur, tapi karena punya kekuatan dari penggambaran tokoh dan latar, buku ini, novel ini sangat bisa kita tangkap isinya. Jadi isi dari cerita bisa kita tangkap dengan sangat mudah. Oke, jika teman-teman penasaran dengan buku ini, kenapa beberapa tokoh di novel ini masuk Islam, termasuk kenapa Xiao Tian memiliki saudara beda ibu, dan kenapa Xiao Tian baru bertemu dengan ibu kandungnya, juga bagaimana kenapa kerabatnya menyabotase pernikahan Xiao Tian. Jika kalian penasaran, kalian boleh cari buku ini ya. Cari-cari di toko buku online ya, kayaknya kalau di toko buku. Kalau tidak ada di toko buku yang ada di sekitaran teman-teman bisa cari di toko buku online, karena ini memang terbitan 2012 ya. Ini cetakan pertama 2012. Saya nggak tahu tahun ini dicetak lagi atau tidak. Yang jelas, jika kalian penasaran dengan isi cerita ini, mulai dari sekarang hunting nih buku. Aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang sangat suka sekali cerita cinta. Ini salah satu yang aku rekomendasikan. Jangan lupa kasih masukan buat aku, komen di bawah ini biar review buku berikutnya bisa lebih baik dari review buku kali ini. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.